Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin Datuk narasumber Datuk Mustar Agus Solid SH, Adipati Cendikio Angko Gentorajo yang kami muliakan. Jadi Datuk, saya ingin bertanya sedikit. Dari sekian banyak yang Datuk saya paparkan tadi, saya ingin bertanya tentang bahasa-bahasa hukum adat ke Datuk. Soalnya kami di Kumpe bahasa-bahasa yang tercantum di hukum adat iko asing, jujur asing namanya di telinga kami Datuk. Bahasa iko apa bahasa kepada padangan, apa kerinci-kerincian. Sehingga ya terpaksa Datuk tu memang harus menjelaskan iko-ikonya bukan mengerti. Itu Datuk. Terus juga Datuk, tadi Datuk juga menjelaskan tentang maling curi itu beda. Beda maling curi, maling malam hari, curi di siang hari. Kalau di hukum adat Datuk, cara penyelesaiannya macam mana? Soalnya di hukum negara kata Datuk di dendanya atau di hukum itu berbeda. Itu pertanyaan dari saya Datuk. Ada yang meneruskan? Udah. Cukup ya. Ini pertama bahasa ya. Bahasa hukum adat. Memang bahasa hukum adat ini tidak boleh kita rubah. Boleh kita terjemahkan kepada daerah kita masing-masing. Kenapa? Iya. Hukum adat itu dibuat 1502 Masehi. Abad ke-16 artinya kan awal abad ke-16. Kalau kita rubah hilang dia. Contohnya, kecik babatu gedang babungkal, baiku bakupalo. Itu bahasa itulah di kami. Kalau kita rubah itu bisa kita rubah. Bapak dapat 90% dari denda, korban dapat 9% dari denda, pemangku adat yang bersidang dapat 10% dari denda. Itu artinya macam itu. Tapi kita tidak mengerti apa akarnya dulu. Nah, maka saya buat sesuai dengan yang ada zaman dulu. Nah, contoh yang kedua, Pak. Dalam adat orang dewasa disebut kuat gawe. Sudah bisa bekerja. Boleh kita rubah dengan kita terjemahkan. Sudah bekerja orang dewasa artinya. Tidak bisa cari makan sendiri. Tapi dalam adat kuat gawe. Kata-kata kuat gawe itu kalau kita tidak pakai, orang tidak tahu lagi, Bapak. Itulah yang merusak adat kita ini. Karena meninggalkan bahasa-bahasa zaman dulu. Padahal dari itulah nenek kita mengajar kita supaya kita pintar seperti sekarang. Ingat Bapak, kalau di kampung saya dulu anak bayi itu nasi nyam namanya. Dikunyah emaknya nasi, dikasihnya anaknya. Dari situlah kita besar. Carilah Bapak orang di Indonesia nih yang berani mengatakan masakan mak aku udah enak. Ada tak? Tidak ada. Kenapa? Itu tadi Bapak. Bapak kembalilah ke akar. Mak kita membesarkan kita penuh dengan kasih sayang. Saya ingat tahun berapa waktu itu susah di kampung saya. Bukan saja yang susah, orang juga susah. Minyak tak ada. Diambil, saya mau makan, diambil mak saya kacang derbus. Lalu kacang derbus itu masuk ke kuali, masuknya garam, cabai. Itu dihidupkan api bawahnya, digiling dengan batu cabai itu. Lalu dihidang saya makan, enak diketanya. Enak saya makan, bukan beda enaknya. Kalau sekarang istri saya buat seperti itu selalu tampar. Itu. Kenapa? Karena akarnya kasih sayang. Jadi bahasa tanya tadi itu tadi. Saya selalu mengatakan dengan bahasa itu. Bahasa yang ada di abad ke-16 saya usahakan saya dapat mungkin saya tuangkan dalam buku saya. Agar akar sejarahnya tidak hilang. Itu. Yang kedua apa tadi? Terus yang kedua tadi Maling curi. maling curi. Dalam hukum nasional Bapak tadi menjelaskan kalau maling itu malam hari, kalau curi itu siang hari. Ya. Hukumannya berbeda. Kalau di adat penerapannya macam mana? Berbeda juga. Ada lah pasal dulu. Bapak ada lihat. Coba lihat dulu di pasal 5 di sini. Di pasal 5
Memang belum sempat macor itu kami. Jadi maling curi di dalam hukum pidana, saya pernah mengatakan sama kawan mungkin Belanda dulu kan aku pernah dengan sekarang tuh ada keturunan Belanda Pak. Nah, yang ada yang pakai selama ini dari Belanda, dari penjajah. Mungkin saja Belanda dulu mencuri, mengadopsi bahasa Melayu maling curi. Karena dalam adat yang namanya maling itu malam, nyuri siang. Nah, perbedaannya kalau malam berarti orang ini diberatkan hukumannya. Maka dalam KUHP diancam 7 tahun. Kalau kalau mengambil orang siang ancaman cuma 5 tahun gitu. Nah, jadi kata-kata maling curi. Kan begini Bapak. Dalam Undang 20, ya kan Bapak ya, kalau mau menghukum orang di desa, kalau tidak ada diatur dalam Undang 20, tidak benar Bapak. Semua kesalahan orang itu harus ada dalam Undang 20. Kalau tidak, Bapak salah. Apa yang Bapak hukum? Bapak harus bisa mengatakan ini melanggar pasal ini dengan pasal ini. Nah, mereka itu contoh. A membunuh B, anak muda umpamanya lagi main bola kaki, ya, berkelahi dengan lapangan. Oleh A, diambil di pisau, tikamnya B. Nah, ini namanya di dalam adat, di dalam negara membunuh dengan sengaja, melanggar pasal 338 KUHP. Di dalam adat membunuh dengan sengaja, ancamannya dengan hukum bangun. Nama bangunnya bangun sudah. Kenapa dikata bangun sudah? Karena A berkali dengan B, dia berniat namun B. Lah sudah tercapai niatnya mati B. Apa Pak? Ya, mati B. Nah, bangun sudah. Nah, lalu kita waktu Bapak menghukumnya, A telah salah melanggar pasal 1 ayat 1 Yunto pasal 11 sub 2 Undang 20. Nah, itu caranya Pak. Sekarang negara sudah merdeka Pak, jangan Bapak bawa kayak dulu lagi, anak-anak sudah kuliah semua. Harus kita sesuai dengan masa. Kalau dulu bisa bangun sudah, nah selesai. Seberapa udah tahu kita. Sekarang jangan. Orang adat sudah kuliah di perguruan tinggi. Sesuai dengan zaman, tidak berubah adat. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam pasal 1 Undang 20 Bapak baca tuh, pasal 1. 1 tikam berakibat. Karena pasal 1 itu kan tikam bunuh. Nah, yang disebut dengan tikam bunuh, tikam itu jangan Bapak sangkul nusuk pakai pisau di badan. Di dalam adat yang disebut dengan tikam adalah perbuatan penganiayaan. Memukul orang, menendang orang, membenam orang, apa baik itu namanya penganiayaan. Itu tikam. Akibat dari tikam ada 3. Pertama, mengakibatkan mati. Yang kedua, mengakibatkan luka. Yang ketiga, malu. Bapak bersyukurlah ketemu dengan saya Bapak. Pergilah Bapak ke Lam Sekarang, ini Ridwan dia tahu. Lampu Paten, pergilah Bapak besok. Tanyakan ke Lampu Paten. Itu Pak. Nah, malah kalau terjadi pembunuhan tadi, lalu bilang, Bapak ACA tadi melanggar pasal 1 ayat 1. Dia sudah nikam, akibatnya mati. Nah, mati dihukum dalam pasal 11. Bapak baca pasal 11. Nah, buka pasal 11 dalam buku ini. Nah, di ayat 2 tadi semua disebut. Di situ tuh bangun sudah. Nah, maka ketika kita menghukum A melanggar pasal 1, Yunto pasal 1, pasal 2, pasal 11, sub B, sub B, karena B yang menyebut bangun sudah, maka dijatuhkan bangun sekian. Itu Pak. Ada kan?
Ada. Itu caranya. Jadi harus kita sesuaikan dengan keadaan zaman. Sebab kalau dulu Pak begini, waktu saya pada penelitian, kata orang tuh sah oleh undang dulu, sah oleh undang delir, maka terbukti dia bersalah. La ilaha illallah, saya bilang. Kalau ini saya bawa di tengah masyarakat, heboh orang. Kadang orang sekarang tidak ngerti lagi sah undang dulu. Maksud dia bila sah undang dulu hukum pidana tahun 20, sah undang dihilir berarti anak undang 12 terkejar, terlelah, tertas, terputus, tercut, terkudung. Itu kan, itu dulu bisa berpikir seperti itu, sekarang nggak bisa. Tapi bukan berarti kita merubah, tidak kita rubah, hanya cara penjelasannya kita berbeda-beda, disesuaikan dengan zaman. Itu Pak ya, paham ya? Nah, karena undang 20 itu Pak, 22 tikam bunuh, upas racun, samun sakal, maling, curi, rebut, rampas, dago, dagi, sumbang salah. Undang-undang dalam undang 20 itu disebut dengan undang-undang 8. Jadi begini, undang 20 itu waktu rapat adat di Kusukuntang dulu ada 3 tim perumus hukum pidana sana. Pertama menemukan pasal 68 disebut dalam adat undang 68. Nah, itulah dia pasal 1 tikam bunuh padang berdarah, ada tikam ada bunuh. Kemudian upas racun bertepung saya, ada upas ada racun. Yang ketiga ada samun ada sakal, ada sio ada bakar. Itu kan sio bakar, maling, curi, rebut, rampas, dago, daging, itulah namanya. Jadi dua dia. Nah, kemudian tim yang kedua menemukan 12 pasal. Mulai dari pasal 11, pasal 9. Induk salah larang pantang, anak salah kisah bergenyeng, mati dibangun kantinan hilang, baru 4 mati udah tepung terus sampai ke pasal 20. Nah, 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 menjadi lagi 20. Maka dijadikanlah itu undang 20. Kenapa tidak bisa ditambah lagi? Karena orang Islam karena orang Islam waktu itu membuat adat Besar untuk mengingat masyarakat agar tahu sifat Allah itu 20. Itu maka dibuat undang itu 20. Bukan tidak bisa ditambah, tapi untuk mengingatkan orang Islam adat Besar sifat Allah itu 20. Apa? Itu maka undang 20. KUHP nasional yang dibuatkan Belanda itu berapa pasal? 569 pasal. Undang 20 cuma 20, tapi luas cakupannya lebih luas dari KUHP. Tuh. Kenapa? Karena undang 20 ini sifatnya elastis. Ada perkataan yang mungkin mohon penjelasan juga pencerahan dari Datuk, yaitu ada perkataan mengatakan bahwa hukum adat hukum tidak tertulis. Padahal kita harus ditulis kan Pak? Nah ini tolong penjelasan apa ini Pak perkataan ini? Ini kadang-kadang melemahkan adat dalam bertindak. Mohon penjelasannya. Hukum adat dari dulu disebut tidak tertulis. Ini yang kita tidak nulis. Saya tanya dengan Bapak, Al-Quran ketika zaman Nabi Muhammad ditulis tidak? Tidak sah Al-Quran sekarang. Sah apa tidak? Quran yang sekarang sah. Begitulah ada. Karena dulu nenek moyang kita tidak tertulis ada 2 alasannya. Pertama tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ditulis tidak bisa baca. Saya bawa dengan nenek saya dulu, dia muda itu umurnya 120 tahun, tulisan Latin, buku sipik namanya. Saya bawa, nek bisa baca. Kau sudah bisa baca. Nah, ketika zaman sekarang orang semua bisa baca. Kalau kita tidak tulis Pak, Bapak ngarang sendiri, Bapak ini ngarang sendiri. Karena kita tulis itu. Nah saya benar, kata Bapak benar, bisa payah buat. Maka sekarang saya menulis buku ini. Lalu pertanyaan Bapak, apakah Bapak mau tartu benar semua?
Berani sumpah? Saya tidak bisa berani sumpah. Tapi saya katakan, ukurlah apa yang tertulis ini dengan akal sehat Bapak. Kalau sesuai dengan akal sehat, terimalah. Kalau tidak sesuai dengan sehat, buang saja. Karena kita tidak punya naskah seperti Al-Quran. Ada saksi hidupnya. Al-Quran ditulis, walaupun zaman Nabi tidak ditulis, tapi sahabatnya waktu orang menulis hidup semua. Dan dihafal. Sekarang kalau Quran yang ada di dunia ada musnah semua, besok Quran masih asli. Kenapa? Jutaan orang hafal Quran. Coba kamu baca seperti apa? Bacanya ini tulis, kamu apa saja kurus apa tulis, balik seperti baru. Nah itu Al-Quran mukjizat, tidak bisa kita. Allah mengatakan Al-Quran itu kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Salah satu Tuhan menjaga Al-Quran itu hafalan. Ada orang buta huruf, butuh bantuan, hafal Al-Quran. Allah Akbar. Orang adat kami 20 pasal, tidak ada satu pun yang hafal. Ya kan? Coba berkata ketika bunuh berdarah upah 1 tebus 1 tebus kali 20 dapat. Allah Akbar. Ada lagi? Ada ya, Pak? Nah, mungkin Di sini ya mungkin penutup kata ini tadi ketua BD. Pernah saya menyampaikan bahwa kalimat bahasa ataupun seloko dalam adat ini sangat sulit untuk saya mengucapkannya karena jauh beda dengan kalimat-kalimat kami yang di Kumpeh. Nah, apakah bisa kalimat ataupun kata-kata seloko ini diterjemahkan sehingga kami membaca terjemahannya, Pak? Bolehkah? Itu. Dan kalau ada, boleh kami mohon minta diterjemahkan. Terima kasih. Begini, dulu ketika kita lahir, bilang bapak aja nggak bisa. Papa itu bertahun-tahun kita baru bisa. Nasi mau makan, katakan lapar Pak mau makan, itu bertahun-tahun kita belajar Pak. Hari ini seperti itu. Bapak baru kemarin iyalah pada bisa. Kalau Bapak baca buku saya, tinggal Bapak tanya yang ini apa artinya, ini apa artinya. Saya minggu lalu Pak ya, Sabtu yang 2 minggu lalu di Merobungu ada grup namanya, tadinya bernama grup Datuk Candi, anggotanya ada kira 102 lebih kurang, tapi sekarang berubah namanya, dia akan membuat satu organisasi Palito Adat Maluku Jambi. Dia membuat pengurus kayak mau di Menkumham kan lah. Dia ngundang saya kebetulan ke Bangku, lalu dibilang Pak bisa tidak Bapak datang besok, jemput aja saya. Nah, harinya subuh-subuh dijemput dia ke Bangku, saya baru mereka kumpul di sebuah rumah. Katanya sebenarnya banyak kami tidak datang nih Pak, tapi ini anggota kami ini jauh-jauh 70 kilo 60 kilo dari desa Merobungu, dari kota. Cuma yang datang menyambutkan datang pagi ini cuma 11 orang. Oke lah, tidak apa-apa saya bilang. Nah 11 orang tuh Pak, semua punya buku ini. Yang aneh saya, tak satu pun bukunya yang bagus lagi, kumal semuanya. Saya katakan na'udzubillah. Dan setiap lembar ini mereka ada kertas-kertas kecil di sini. Ada 11 orang tuh Pak. Nah, ngomong yang pertama Rizal namanya. Dia tidak berasal dari Kerinci, tapi tinggal di Merobungu sudah lebih 30 tahun. Dia jadi guru di Merobungu. Apa dia bilang? Pak, beri saya kuasa Pak. Saya telah membaca buku Bapak ini 7 kali tamat. 7 kali tamat Pak. Kalau ada orang yang menentang buku Bapak ini Pak, saya lebih dulu. Saya Pak berasal dari Kerinci, lebih 30 judul buku adat yang saya miliki. Adat mulai dari Kerinci yang ditulis secara resmi di adat, yang di dalam Merobungu dan masuk dalam pribadi 30. Saya tidak bisa melaksanakan Pak hukum adat, tapi setelah baca buku Bapak saya bisa melaksanakan menjadi pemangku adat.
kenapa bolak-balik baca buku saya? Saya 7 kali membaca buku Bapak, saya mencari di mana yang salah. Terus ada saya bilang, aduh Pak, yang mana? Bilang, salah ketik katanya. A Bapak tulis B, O kita tulis E, cuma itu aja. Lain tidak ada, masuk akal semua. Nah itu Pak. Jadi, ya kalau Bapak sekali baca, gimana bisa? Maksud saya bahasa adat di sini harus kita lestarikan. Tidak ngerti orang nanti Pak ke depan. Nah itu. Sekarang waktu saya merebungu itu, apa yang saya tanyakan mereka? Bukan masalah isi buku. Dari 11 orang tuh ratusan pertanyaannya datang ke saya. Bukan masalah buku, masalah istilah. Nah, yang saya rada ragukan itu. Nah, saya mengatakan dalam buku saya, serentak bumbung jetegi. Apo serentak bumbung jetegi itu apo? Serentak ombak jebui apo? Hanya seperti itu. Nah, terus saya nanyakan kecik babatu, gedang babungkal, apo yang sebenarnya? Nah, jadi nanyakan istilah saja. Jadi jangan ya boleh saja terjemahkan, saudara merubahkan, tidak tahu kan bagaimana kecik babatu gedang babungkal, lalu saudara terjemahkan dengan bahasa kumpe, apa? Tapi jangan dibuang yang lain. Bahas kata-kata itu, Pak. Ya. Jadi maksud saya sama seperti Al-Quran. Al-Quran kan diterjemahkan, jangan dibuang yang anunya, yang aslinya. Sebab orang lain nanti akan berpendapat lain dari kita. Mana aslinya? Kayak gitu. Menurut Bapak hari ini, ini yang benar. 2 tahun kemudian orang lain, salah Bapak ini, mana aslinya? Kira-kira. Tuan. Ya. Berarti di buku Bapak ini tentang kecil apa tadi yang kecil bebatu, gedang babungkal tadi ada artinya sudah ditulis Pak ya sini. Kecil bebatu dan babungkal itu untuk menentukan jumlah dari denda adat. Bapak saja mau terjemahkannya. Ya. Jumlah dari denda adat dan siapa yang berhak di situ. 90% untuk korban, 10% untuk pemangku adat dan hakim yang bersidang. Setiap pasal 20 yang dokumen itu kecil babatu gedang babungkal pasal adat. Dan bisa tidak Pak. Dan itulah salah satu alasan Bapak bisa bertanya kepada LAM Kabupaten, LAM Provinsi. Pak, coba tunjukkan kepada saya aturan tentang gaji hakim adat itu di mana? Dan saya jawab mereka. Bapak bilangkan, gaji hakim adat diatur dalam adat. Kecil babatu gedang babungkal. Buat seminar, panggil Mukhtar Agus Khalif itu. Oke? Ada lagi? Silakan. Saya harus senang saya. Belum ada. Tuh. Siko belah kanan terus ya. Supaya meyakin dia bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak narasumber, Bapak Mukhtar Agus Khalif SH, Adipati Cendikio Anggo Gentorajo. Di sini Pak, tadi kita mungkin agak-agak melenceng sedikit, tapi ini perlu kami ketahui. Kami juga ada pemunduran. Tadi Bapak katakan bahwa di desa kami itu ada namanya makam Putih Selaro Pinang Masa. Selama ini kami mengatakan Putri Selaras Pinang Masa. Ternyata antara selaras dan selaro itu beda. Kalau selaras sama ada serupa. Kalau selaro itu daun pinang yang kuning yang sudah mengering. Nah itu sekilas. Namun yang sini kami tanyakan, dari mana asal, mana orang tahu bahwa di tempat makam itu jelas Putri Selaro Pinang Masa yang di pemunduran itu. Nah, kami juga tahu dari orang tua. Nah, sekarang sudah ada, dari mana asal orang tahu memang di situ makamnya. Nah, itu kami penjelas itu Pak. Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi Bapak barangkali belum jelas ya. Memang saya meneliti itu kepada ahli warisnya, pertama Datuk Jaya Pamuk di Pijoan itu. Nah, dia kan keturunan itu. Saya bilang, tuh, yang benar Putih Selaro Pinang Masa, apa Putih Selaras, apa Putih Selaro, apa Putri Selaro. Lalu dia bilang sama saya, Adeno kan tahu bahasa Melayu, orang Jambi dia penggak-penggak. Nah, dia langsung ngomong itu tuh. Yang benar Putih, Putih Selaro Pinang Masa. Pio kapur itu gelar kata dia.
Dia kata coba nama dia lupa nama aslinya. Maka disebut Putih Selaro. Putih benar dia rajo. Putih bukan putri. Kenapa Selaro Pinang Masa? Kebetulan ada pinang yang dekat dia tuh. Pelepahnya itu sudah kuning. Keluar ya, yuk keluar. Itu Selaro Pinang Masa sudah mau keluar. Kuning seperti kuning ini. Begitulah kulitnya dulu. Bukan kuning lezat, kuning Selaro Pinang Masa, bukan pinang buahnya ini, bukan pinang selaronya. Itu kata Nah, jadi saya lebih percaya dengan itu, maka saya di dalam buku saya tulis Putih Selaro Pinang Masa namanya. Putih karena dia rajo. Dalam bahasa Melayu setiap rajo perempuan dipanggil putih. Kemudian setiap istri dari rajo dipanggil putih dalam bahasa Melayu. Jadi kalau orang panggil putri, ya silakan saja, tapi saya tidak. Itu juga Selaro. Nah, kemudian asal tadi sudah saya jelaskan. Nama ibunya Putih Bungsu, anak Raja Mudo Rejang Lebong dari Pinang Belari Seketarnas Sekelawi. Itu nama ibunya. Nama bapaknya, Bapak Putih Bungsu itu Raja Mudo. Iya benar Pak. Namun tadi maksud kami menanyakan apa penyebabnya maka Putih Selaro Pinang Masa itu sampai ke pemunduran tuh. Apakah ada penyebab dia study tour mungkin bahasa Utarangir atau kalau memang ada perang dan sebagainya sehingga dia tuh sampai ke pemunduran itu. Kemudian namun tadi Pak, ya saya sampai sekarang ya mohon juga nanti sekarang Surat Pampang namanya bukan Putih Pak, tapi Putri. Sampai sekarang ada orang yang bikin itu masih taukir tuh Putri Selaro Pinang Masa. Anda selaras sih buat. Nah, jadi ya karena Bapak tadi alhamdulillah Bapak menjelaskan bukan Putri tapi Putih karena panggilan tadi. Nah itu Pak. Saya mengadakan penelitian kepada sumber-sumber yang bisa dipercayai. Di Jambi ada namanya Raden Dullah, tokoh pendiri Provinsi Jambi. Ada namanya Profesor Sulaiman, tokoh adat dan tokoh pendiri Provinsi Jambi. Kemudian ada namanya Raden Jayo Pamu, tokoh adat Jambi dan pernah menjadi anggota DPR pusat. Mereka ini keturunan dari situ. Saya datang ke dia. Dia mengatakan Putih Selaro Pinang Masa, Putih Selaro Pinang Masa namanya. Ya. Nah, lalu dia bilang, kalau kamu mau merubah yang telah berlaku di tengah masyarakat, orang Jambi itu keras, kata dia, dikikis dengan besi panas yang merah itu lidahnya tidak akan dirubahnya. Itu kata dia. Maka dia bilang buku saya. Buku ini saya bawa ke dia bacanya. Sampai satu minggu saya datang. Tolong beri kata sambutan. Apa dia bilang? Buat bela sendiri biasa tulis. Dia bilang, Bang, saya tidak mau. Nanti kalau saya menulis ada kesan pendapat saya. Sudah, buku kau itu bagus. Dan aku pesan abang. Nah, itu kata dia. Jangan diseminarkan. Itu kan. Orang Jambi itu tidak akan merubah pendapatnya. Dikikis dengan besi merah sekalipun lidahnya tidak akan dirubahnya. Itu. Apa benar? Sampai sekarang itu seperti itu. Keluar saya dari dalam, orang saya tidak ngerti komandan. Tapi dia tidak merasa rugi. Saya pun tidak merasa beruntung duduk di dalam. Sudahlah. Kan gitu. Nah, itu mengenai nama. Kalau mengenai asal usulnya sudah jelas, dia dari Pagaruyung. Kenapa dia menjadi Raja Jambi? Tidak jadi Pagaruyung. Nah, itu ada sejarahnya. Itu tiga sesen lagi kita. Itu Pak, masalahnya kan kadang-kadang kami itu dicari orang, ditanya asal usul. Sementara kami entah keturun ke 10 ke berapa kan, dengar ada cerita orang tua. Tapi seperti kata Bapak tadi kan, nama tadi kan Putih, ini Putri. Nah, nama itu apakah nanti perlu diperbaiki atau bagaimana itu Pak? Kami pun udah ini juga. Nah, Putri itu Pak, iya. Itu bahasa Indonesia. Iya. Ingat Bapak. Ya maksud kami gini,
Namu itu betul, kan paham Bapak. Tapi kan di situ Iya. tulis putri kan. Apa Yang putri mengatakan itu orang Indonesia, Ah, bukan orang yang lahir di abad zaman putih seluruh Pinang masa itu. Sekarang orang kuburan itu, ya kan? benar. Nah itu. Jadi biarkan saja orang menyebut itu. Nanti ada sejarah yang meluruskan. Nah kalau dulu umpamanya ada orang di kampung kita sembahyang tubuh 200, 3 rakaat dia sembahyang tubuh. Ditanya kenapa Pak? Sembahyang tubuh cuma diperkan. Kalau 2 kan cuma dikit nian. Dia banyak pahala 3 baik katanya. Biarkan aja dia dah tahu. Nah ketika kiai mengatakan, "Oh, sembahyang tubuh itu 2, pahala itu selalu lebih dari 3 tuh." Ah, apa ya Pak? Ah, sudah baru dia rombak. Itu Pak. Lambat Bapak, ya. Oke. Terima kasih Pak. Oh, Datuk. Ya langsung ke Datuk. Tadi Datuk menyampaikan harta berat diserahkan kepada perempuan, harta ringan diserahkan kepada laki-laki. Tujuannya apa tuh Datuk? Hukum adat Jambi melindungi perempuan. Ingat Bapak. Ya. Tujuan hukum adat Jambi melindungi perempuan. Dalam harta berat didapat oleh anak perempuan. Sawah nan babidang, nama tu kebun nan bapetak, rumah nan babuah bidik padi nan babuah diserahkan kepada anak betino. Kenapa? Nah, tentu kenapa? Balik dulu harta berat. Yang disebut harta berat ada 2. Ingat ya. Pertama berat objeknya, berat angkat. Bapak sendiri datang angkat rumah bapak. Telok angkatnya. Telok kan? Bilik padi bapak datang angkat bapak. Berat, objeknya berat. Begitu juga sawah, kebun datangkan. 1. Yang kedua berat perasaan ngambil bagi anak jantan. Itu harta berat. Mari saya ambil contoh. Bapak umur berapa sekarang? 46. Punya saudara perempuan? Punya. Ya, berapa orang? Saudara perempuan 4 orang. Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Andai kita berandai, ini hukum. Andai kata sesuai dengan yang saya katakan tadi, harta berat untuk anak perempuan, harta ringan untuk anak laki. Kerabu dari ibu bapak, ibu kandung, harta ringan kan? Ringan. Nah sekarang kita umpamakan Allah memanggil beliau, ada kerabu bapak, emas, permata, berlian, adik perempuan bapak 3 orang, miskin hidupnya. Umpama, ini kita umpama, jangan tersinggung. Hidupnya miskin. Tegakah bapak ngambil kerabu di telinga bapak, ibu bapak tadi, untuk serahkan sama istri bapak? Adik perempuan ada 3 orang perempuan, miskin lagi. Gimana? Berat, peringan? Berat. Ah, itu namanya harta berat. Ada adil sekali. Manusia macam mana bapak ini? Kau saudara miskin kok suka berlian ibu diberahkan juga. Lebih baik ambil dek dijual ini dek untuk makan kau betikun itu beli rumah berapa? Itu baru manusia. Itu Pak. Jadi melindungi perempuan. 1. Yang kedua bapak, andai kata sawah bapak, ibu bapak, kita bawa mereka dengan diri sendiri ya. Kalau hukum itu tidak mau kita bawa ke orang, bawa kita. Bapak, adik 3 orang kan perempuan. Umpama kebun sawah ditinggal oleh orang tua hanya 1 bidang, katakanlah mungkin 1 hektar. Nah, kalau bapak lakukan hukum Islam 2/3-nya untuk bapak, ya kan? Berarti tanah itu dibagi 4. Iya, ada bagi 4. Iya, 2/3-nya untuk bapak, ada bagi 3. Dibagi 3. 2/3 untuk bapak, 1/3 untuk adik yang perempuan 3 orang. Ya kan? Itu hukum Islam. Bagus. Tidak ada yang salah. Tapi ada Jambi mengatakan, "Oi, Pak Polisi, andai kata adik bapak 3 orang di Malang nasibnya, mohon maaf, kita ngukur dengan diri ya, Malang nasibnya, suaminya sudah pergi semua, anaknya tidak mau mengurus dia,
dia sudah tua, yang dimakannya tidak ada. Dia tidur di surau, numpang di rumah orang. Sementara bapak bergaya dengan 2/3 sawah, makan mewah, untuk rumah bagus. Mana? Itu bapak. Nah, sebaliknya kita putar. Adik bapak yang 3 orang kaya raya karena harta benar diserahkan semua kepada dia. Bapak miskin. Laki-laki. Bapak tidur di surau, tidur di masjid, jadi garim masjid orang. Malukah masyarakat? Udah. Biasa kok laki-laki. Itu. Laki-laki sudah terbiasa hidup yang susah, yang pedas, yang sulit, laki-laki biasa. Tapi kalau perempuan, cobalah bapak. Nah maka hukum adat Jambi itu melindungi perempuan, diserahkan. Ketika dia tidak mampu berbuat apa-apa, ada hartanya. Tapi kalau ada sawahnya, kalau umpama saudara bapak tadi miskin, dia sudah tua, ada yang ngurus, bapak ada sempat ngurus, karena anak banyak. Tapi hartanya ada, lah bapak cari, dek, tahu orang kampus, kamu pelihara kakak saya. Sampai dia meninggal, kamu urus dia. Nanti kalau dia meninggal ambil ke sawah, terurus dia, ya kan? Kalau tidak punya harta, aku urus. Jadi orang Jambi itu, hukum adat Jambi melindungi perempuan, Bapak. Kita ukur dengan diri sendiri. Nah, lalu bagaimana jalan keluar dengan hukum Islam? Nah, jalan keluarnya ketika kita berbagi harta, kita katakan kita harus menurut adat. Tapi agama Islam jangan kita tinggalkan. Kalau ada hak saya sebagai anak laki-laki dalam harta ini, dek, saya sedekahkan, ambillah kamu. Pak Mulsi dapat pahala, orang tua dalam yang telah meninggal tidak berdosa dapat pahala. Hukum adat jalan. Nah, apalagi ujungnya Pak, di dalam harta berat ada satu yang disebut sana hukum. Dalam harta berat disebut milik nan punyo, hak nan milik, harta nan punyo. Itu jangan salah terjemahkan. Ini sebidang sawah punya orang tua. Katakanlah anaknya orang 4. Terhadap sawah ini, hak yang milik, harta yang punya. Semua anak bapak, anak ibu, termasuk bapak dan saudara bapak yang 3 orang tadi punya. Apa maksudnya Pak? Kalau surat sawah ini nak dijual oleh adik bapak, tidak bisa, tidak boleh tanpa persetujuan bapak, karena yang milik tanah ini bersama, harta bersama. Tapi ada harta nan punyo, yang disebut dengan harta nan punyo, yang berhak mengambil hasilnya. Kalau mengerjakan dia dapat hasil, kalau disewakan dengan orang dia dapat hasil, tidak apa-apa. Itu adat mengaturkan. Nah, apa tugasnya kepada bapak? Ada sebut lagi, kalau tak kilang tebu diulek, tasau tajak dibangga. Nasi bapak ada jantannya kan? Istri kita sudah tua Pak, percaya nih, istri tidak setuju dengan kita, anak tidak ada yang mau melihara gitu, disuruh diusir gitu dari rumah. Maka maka adik bapak yang 3 orang ini, yang perempuan yang menguasai harta berat, oleh hukum adat Jambi wajib menjemput bapak. Nah, kalau terjadi di satu tempat, Adik saya yang perempuan tadi. iya. Kalau terjadi di tempat desa Padang, itu tugas dari Debalang Perempat Gedang Petujuh dan pemangku adat Kadus, kepala desa, mengatakan, hei kamu menguasai harta tanah kamu, itu kakak kamu, hidup entah mati, jemput dia. Nah maka dijemput di bapak. Ini terjadi dengan keluarga saya bapak, mertua saya. Nah dijemputnya apa dia bilang, kamu kakak, kamu balik ke rumah saya menjelang kakak batu, makan, minum, pakaian kami tanggung jawab. Itu Pak. Itulah yang disebut dengan haus tempat minta air, litak tempat minta nasi, tempat anak bertidur. Itu hukum Pak. Kalau terjadi di tempat bapak, harus Debalang Perempat Gedang Petujuh dengan kepala desa memberitahu Pak. Itu. Jadi saya dulu beritahu juga ya Pak. Saya kan anak laki-laki, kami 3 orang kakak beradik, saya anak laki-laki.
ayah mempunyai meninggalkan kebun, meninggalkan sawah gitu. Tapi pikir karena saya belajar dia ya, ada adil dulu nih saya. Tapi setelah belajar komandan terbalik saya Pak. Betul. Bagus komandan. Dari